Halo teman-teman semua, kita lagi ngomongin tentang newbie harus ngapain. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara Efek Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, di video kali ini saya pengen ngobrol santai nih. Ada satu orang trader yang udah bareng-bareng sama kita, dan beliau adalah Mas Teguh. Halo Mas Teguh. Halo Mas Wali. Ya. Nah, Mas Teguh ini kalau teman-teman mungkin sudah gabung di dalam NFC publik atau NFC VIP, bahkan NFC VIP Plus gitu ya, dia sering banget share signal karena itu juga salah satu job desk-nya dia nih. Nah, tapi yang pengen saya bahas kali ini adalah bagaimana awal mulanya Mas Teguh bisa kenal dengan NFC, lalu apa aja terjadi dengan beliau, dan teman-teman bisa langsung nanti tanya lagi di komen di bawah sini ya, supaya teman-teman bisa langsung bahas lagi di video selanjutnya. Kita bikin lebih menarik lagi. Oke. Nah, sebelumnya gini, Mas Teguh, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih soal gimana proses kenal dengan NFC, sebelumnya, sebelum Mas Teguh kenal dengan NFC, Mas Teguh ini udah jadi trader belum sebenarnya? Oke, gini ya Mas Wali. Kalau dulu kita itu, saya ya pribadi, sebenarnya sih udah kenal forex itu sekitar tahun SMA. Udah dari SMA. Itu luar biasa ya, kenal forex itu. Cuman perjalanan forex saat itu sampai dengan sekarang ini itu ya begitulah ya. Tanpa ada ilmu, tanpa ada mentor, tanpa ada disiplin, tanpa ada edukasi, tanpa ada Otodidak aja gitu ya, otodidak jadi ya, gitu aja. belajar Jadi sendiri. belajar sendiri. Ada seseorang yang ngajak temenku ini, punya mainan yang bagus nih katanya, kalau misalnya kayak Oke. gini nih. Jadi saat itu saya berpikir ini kok kayak permainan judi ya, kayak gitu ya. Iya, iya. Gambling gitu ya kan Mas. Uh-huh. Jadi ya ada profit, banyak MC-nya gitulah Mas ya, bolak-balik MC, profitnya WD-nya kayaknya lupa. Lupa apa nggak pernah? Pernah. Pernah WD. Deposit 1.000, WD 400 habis. Oh, sisanya yang di WD. Sisanya 400. Oke, baiklah. Jadi itu SMA, emang Mas Teguh lulus SMA tahun berapa? Tahun 2005 ya. 2005. 2005, Kalau nggak salah kan kita ketemu itu di NFC, kita start mulai trading bareng, belajar bareng 2018 akhir ya. 2000 Desember. Desember akhir, Jadi ya. kalau Desember 2019 ini genap setahun bener ya? Yes, benar. Oke. Oh iya, ini udah setahun benar. Ini udah 1 tahun nih. Kita Nah, itu berarti udah berapa tahun tuh, dari 2006 ya? 2005 ke 2018 itu 13 tahun dong ya? 13 tahun, Udah mulai ya. Iya, benar. bolak-balik trading forex gitu. ya jadi sekitar 13 tahun. Jadi memang sih saya nggak terlalu menekuni di forex ya, jadi banyak kegiatan lain juga, kerja lah, inilah itulah ya kan. Hanya saja sampai saat inilah itu saya menekuni forexnya gitu ya Mas ya. Jadi selama 13 tahun itu ya boleh dikatakan trading saya sampah mungkin. Sopan nggak Mas? Gak apa-apa kok. Gitu, sampahnya kenapa ya? Saya selama 13 tahun itu saya nggak tahu ini kenapa saya harus buy di sini, kenapa saya harus sell di sini. Yang saya tahu, wah ini kira-kira udah tinggi nih, sell gitu ya kan. Oh ini udah di bawah nih, buy gitu. Jadi hanya feeling aja gitu bermainnya, nggak tahu alasan kenapa buat instant execution di situ. Jadi rata-rata saat itu saya melakukan instant Oh, execution oke. gitu. Jadi buy nggak pakai now, pending sell order now, ya, nggak buy now pakai. sell now gitu. Ada pun pakai kayaknya 0,1%. Yang pakai pending order. Dan itu saya juga nggak pakai SL ya. Jadi kalau misalnya udah Oke. floating minus gitu ya, sampai aduh ini turun lagi nggak ya, emang benar-benar sampah mas saya malu sebenarnya. Itu kan mana setelah dirimu tahu mana yang benar, mana yang salah kan. Iya, benar. Nah, berarti gini Mas, selama 13 tahun, terus sekarang kita udah setahun bareng nih. Setahun terakhir ini belajar di NFC, apa aja yang beda dibanding yang dulu? Beda semua mas. Beda semua. Beda semua. Jadi ada beberapa poin apa yang pertama itu ketika saya harus mau menerima ilmu ini gitu ya. Saya harus membuang dulu semua ilmu yang ada di otak saya gitu ya. Saya istilahnya brainwash ya gitu. Okay. Jadi semua tentang forex itu saya buang dulu. Saya belajar ilmu baru dari Mas Wali, dari tim NFC di sini juga ya. Jadi buang tuh, jangan ada
karena kalau misalnya kita masih menyimpan memori edukasi forex yang lama, itu akan bertolak belakang, nggak akan nemu gitu ya. Jadi akan selalu loh, tapi zaman saya seperti ini. Jadi selalu ada pro dan kontra gitu ya. Nah, ketika saya buang semua ilmu, saya pure menerima ilmu dari NFC, nah itu ternyata makanya saya langsung sadar gitu kan, aduh selama ini saya salah. Itu sih Mas. Terus apa ya? Itu ya hal yang pertama ya, kita buang dulu. Sebenarnya sih nggak usah dibuang sih. Kalau misalnya teman-teman bisa memilih gitu ya, mana yang baik dan bagus. Perbesar wadahnya kali ya untuk siap menerima ilmu baru nanti di-compare sama ilmu yang udah pernah ada di teman-teman. Kalau teman-teman memang udah jadi trader forex sebelumnya ketika sebelum kenal NFC. Gitu sih. Mungkin yang keduanya adalah disiplin ya, disiplin terus belajar, maksudnya praktis gitu ya, latihan gitu. Jadi jangan pernah menyerah sih Mas. Karena kan memang apalagi gini, ketika orang baru mulai kenal industri forex nih, terus dia profit loss, mayoritas loss lah kan, kurang lebih begitu ya teman-teman. Sebenarnya mereka tuh kadang-kadang bingung. Jadi sebenarnya saya tuh harus ngapain sih? Gitu. Benar. Nah, itu kalau Mas Teguh di awal itu ngapain? Nah, iya benar. Jadi waktu newbie mengenal forex gitu ya kan, pertama langsung aja buka charting. Kalau saat itu ya, buka charting, lihat depan laptop, nungguin, lihat pergerakan harga aja ya kan, mau ngapain. Apalagi kalau misalnya ada news kayak gitu ya, ada news ini kemana, tinggal langsung klik gitu aja ya kan. Nah, buy atau sell atau pejam mata ya, merem ya bahasa kita ya, merem. Tinggal diarahin mouse-nya nih, buy gitulah ya. Buy sell. Itu memang nggak ada manfaatnya ya. Tadi ketika baru awal mulai, mungkin lebih spesifiknya ke arah ketika mulai belajar di NFC kali ya, ketemu dengan NFC, ketemu saya, ketemu Mas Dian Anggara juga by the way banyak banget bantu kita ya di sisi edukasi di NFC. Mas Teguh juga banyak sharing sama beliau juga salah satu orang yang saya percaya bisa banyak bantu teman-teman semua untuk bisa berkembang di industri forex. Itu ketika masuk di awal, mulai terjadi perubahan apa yang dilakukan sama Mas Teguh di awal ketika mulai connect lah dengan NFC? Yang saya lakukan ya yang pertama praktis aja sih Mas, latihan terus aja. Jadi saya nggak hanya misalnya di setiap hari ya, disiplin dan latihan terus. Jadi setiap hari itu saya selalu buka chart dan saya selalu melihat trading plan masa lalu yang dirilis sama tim NFC sebelumnya gitu ya Mas ya. Jadi saya lihat ini yang bekerja, ini yang tidak, ini yang bekerja, kenapa bekerja, ini kenapa tidak bekerja gitu kan. Jadi terus jadi memang dirimu mencatat ya. Mencatat ya. Yes. Jadi memang sangat penting ya Mas mencatat histori. Nah, itu ya. Jadi selama ini saya tuh udah ada sekitar 500 plan lebih ya, trading plan yang saya catat ini work atau tidak gitu. Jadi dari situ aja kita bisa melihat trading plan mana atau area-area mana kita bisa analisa yang bagus tuh yang seperti apa gitu sih. 500 tuh setahun terakhir bareng sama NFC VIP. Setahun ini ya gitu. Jadi sebulan itu ada sekitar 60 trading plan gitu. Itu yang tercatat ya. Ada lagi yang hanya cuman nerka-nerka cuman masang doang gitu kan. Jadi selalu selalu charting dengan rule yang diajarkan oleh NFC gitu sih. Oke. Nah, lebih spesifik lagi nih teman-teman. Saya pengen tanya nih sama Mas Teguh nih, dari hasil prakteknya Mas Teguh secara pribadi akhirnya let's say bulan-bulan inilah karena sudah mulai setahun kan bareng sama NFC gitu ya. Apakah menurut Mas Teguh sudah mulai bisa mendekati sempurna untuk bisa menganalisa? Terus apakah Mas Teguh sudah cukup puas dengan itu? Nah, itu. Tentunya kalau saya pribadi ya belum ya. Karena di atas langit masih ada langit lagi gitu ya Mas ya. Untuk mencapai sempurna sih masih jauh ya Mas. Jadi saya sampai saat ini aja masih tetap mencatat, terus latihan, exercise, terus tetap terus melakukan ritual charting kita gitu ya kan. Terus belajar lah gitu sih Mas. Karena nah yang perlu dicatat tuh belajarnya tuh harus dengan dari mentor yang sesuai ya, serul dengan NFC gitu. Jadi ada yang mentor ketika kita belajar harus mengerjakan ini katanya yang
untuk apa pakai SL, jadi kan udah salah gitu ya. Jadi kalau misalnya mentor-mentor yang mengajarkan untuk, mungkin nanti teman-teman bisa mengerti lah mentor yang baik mana dan yang, jadi harus bisa memilih mentor sih, itu sih intinya gitu sih Mas tadi. Nah, pertanyaan pentingnya nih. Iya. Jadi setelah akhirnya bareng sama NFC, apakah bulan-bulan terakhir lah, nggak usah bicara history style, apakah tradingannya profit? Nah, kalau profit berapa R lah bahasanya kalau kita di NFC ya, berapa R gitu kira-kira. Let's say dari Oktober, November, Desember lah kalau kita hitung ya. Itu dirimu kan mencatat tuh. Yes. Coba berapa yang dirimu dapat? Aduh, saya dari Oktober, November, Desember kayaknya udah nggak ada pernah bulan loss deh. Bulan-bulan profit ya. Nggak tahu ya Desembernya, nggak tahu Desember. Oh ya, Desember belum habis ya. Oke. Jadi overall profit ya. Profit. Oke, jadi sebagai informasi teman-teman, Mas Teguh ini juga jadi salah satu mentor yang saya angkat untuk bisa bareng-bareng mengedukasi di NFC VIP Plus. Jadi kalau teman-teman mau diskusi bareng sama Mas Teguh ya, jangan japri beliau. Jadi apalagi nanya, Mas ini bagus nggak pairnya gitu, atau misalnya Mas ini spreadnya berapa segala macam, itu semuanya ada di Google, teman-teman hanya di Google. Tanyalah sama Mas Teguh hal-hal yang mungkin lebih berkualitas lah ya, dan teman-teman bisa dapetin akses ke dia langsung di NFC VIP Plus gitu. Nah di awal ya teman-teman bikin akun dulu, ada linknya di bawah tuh ya, di plus.nfcvip.net. Nah setelah itu teman-teman deposit, lalu teman-teman akan juga bisa kontak Mas Marwan dan teman-teman akan bisa langsung masuk ke dalam NFC VIP Plus. Bener. Gitu. Nah yang terakhir Mas Teguh, pesan nih buat teman-teman newbie yang baru pertama kali memulai dan baru ini juga mungkin masih hitungan 3 bulan kurang lah ya kenal dengan NFC. Kan Mas Teguh udah setahun nih bareng sama kita. Apa pesan buat teman-teman? Buat teman-teman yang baru gabung atau baru mengenal forex ya teman-teman, hati-hati memilih mentor. Itu yang pertama ya. Jadi pastikan mentor teman-teman itu tidak nakal gitu, kemudian latihan sesuai yang diajarkan sama mentornya gitu ya. Kemudian ikuti rules-nya. Jadi boleh teman-teman lari dari rules-nya gitu ya, cuman pakai resiko juga, pakai catatan. Jadi tahu tuh teman-teman mana yang bagus, mana yang bekerja, mana yang yang tidak bekerja gitu ya. Dan kemudian terus latihan, terus cari area-area yang menurut teman-teman baik gitu ya kan. Contoh lagi nih ya Mas ya, teman-teman NFC di VIP Plus di grup privat itu malahan udah banyak yang jago nih chartingnya nih, jadi teman-teman ngajuin plan sendiri gitu ya, ngajuin proposal ya kan, ngajuin proposal ke NFC VIP Plusnya. Wah ini teman-teman udah pada jago gitu kan, udah bisa ngelihat area yang bagus gitu, jadi sangat bermanfaat tuh di NFC VIP Plus. Jadi itu sih yang kita harapin dari teman-teman semua ya, karena di luar sana banyak banget hal-hal yang diekspos dengan cara yang tidak sehat menurut saya, dan kita coba mengangkat hal-hal yang menurut kita benar dan sehat sehingga bisa dijalani jangka panjang. Tapi punya tantangan ya tadi, teman-teman nggak bisa memperhatikannya 1-2 hal aja, teman-teman harus terus bareng sama NFC, teman-teman harus terus pelajarin bedanya kita dengan yang luar apa. Dan siapin wadahnya lebih gede supaya teman-teman mau menerima informasinya dan bisa membandingkan. Karena kalau wadahnya kecil segitu aja, terus teman-teman dapat info baru, udah kepenuhan gelasnya kan gitu. Jadi bukan disuruh buang isinya, tapi gelasnya digedein dong, jadi ember, jadi baskom. Danau. Supaya teman-teman bisa menerima ilmu dan terus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu aja sih pesan dari saya, supaya bisa compare, jangan ditutup pintu rezeki dan pintu ilmunya. Iya benar itu Mas. Gitu ya. Oke, itu aja Mas Teguh, ada lagi mau disampaikan buat teman-teman semua? Itu aja sih Mas. Intinya sih sampai ketemu di NFC VIP Plus. Oke, kalau gitu teman-teman, sekali lagi teman-teman bisa subscribe di channel ini kalau belum subscribe. Kalau teman-teman suka, klik tombol like-nya. Dan buat teman-teman di luar sana yang mungkin belum tonton video ini, teman-teman bisa share tuh, di bawah sini ada tuh tombol share-nya ya. Teman-teman bisa ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram, bahkan bisa di-copy link-nya dan dikirim ke grup-grup yang teman-teman mau, supaya para newbie di luar sana tahu NFC ada dan kebaikannya bisa mereka rasain juga kok. Anyway, NFC publik itu gratis dan banyak banget manfaatnya buat teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja dari kita, teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah, see you.